warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys, welcome back to Bang Bewok Vlog. Hari tanggal 3 April 2025, tepatnya di hari Kamis. Dan kali ini gue berada di daerah Puncak Bogor untuk melakukan aktivitas peliputan mengenai pemberlakuan pembebasan kendaraan angkot di hari Lebaran. Ya, ini adalah merupakan kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi mengenai kepadatan arus kendaraan di hari libur, tepatnya di hari libur Lebaran. So, seperti apa keadaannya di daerah Puncak mengenai pemberlakuan pembebasan kendaraan angkot ini? Buat kalian yang penasaran, sebelum kalian nonton video ini, please support dulu channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Support channel ini biar jadi bisa makin terus berkembang. Dan buat pecinta Kang Deddy Mulyadi dimanapun kalian berada yang menonton video ini, kalian yuk bantu support channel ini, karena dengan kalian support channel ini, kalian sudah membantu channel ini lebih berkembang dan terus mengupdate mengenai kebijakan-kebijakan terkait dengan peraturan yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi di daerah Jawa Barat. So, langsung aja kita eksplorasi guys. Enjoy. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Dengan abang siapa nih? Deddy. Bang Deddy. Abang Deddy ini Ya. di nomor berapa nih? Angkot trayek mana? 02 trayek ke Ciawi Citerep. Ciawi Citerep ya. Bang Deddy mengetahui nggak tentang adanya pemberlakuan pembebasan angkot di area Bogor? Ya, dengar sih. Dengar ya? Iya. Tapi kalau untuk trayeknya Bang Deddy ini, apakah terkena dampak pembebasan pemberlakuan ini? Enggak ya? Yang kena tuh trayek mana Bang? Cisarua Sukasari. Siswa Sukasari. Iya. Jadi untuk yang dari sini ke Sukasari ke Gadok. Gadok itu yang kena. Yang kena. Yang nggak kena tuh? Yang nggak kena ya kalau angkot 02 nggak kena. Nggak kena ya? Iya. Oh, jadi ini Abang di daerah sini masih aman ya untuk Masih angkotnya, aman. masih bisa beraktivitas Iya. untuk mengangkat dan juga menurunkan penumpang ya? Iya, kalau Seperti dari itu ya. sini masih bisa. Tapi kalau yang di arah sana, yang arah Gadok ke arah atas itu, Iya. itu baru terkena tuh ya? Udah bisa. Pemberlakuan pembebasan kena ya? Iya. Itu sampai kapan tahu nggak Bang? Di pemberlakuan pembebasan angkotnya Ya, di daerah nggak sana? tahu dah kalau sampai kapannya mah. Nggak tahu ya? Cuman denger aja gitu. Tapi dengan adanya pemberlakuan pembebasan angkot di daerah sana nih, arus jalur lalu lintas seperti apa Bang? Lancar atau sama aja atau gimana? Ya, Ada perubahan? sementara ini sih lancar, ada perubahan. Ada perubahan ya? Iya, kalau dengar sekarang nggak ada macet. Nggak ada macet ya? Oke, berarti efektif nih ya bekerja ya terkait dengan pemberlakuan ini, sangat efektif ya? Iya, efektif. Oke, siap. By the way, udah ngopi belum Bang? Nah, gampang. Gampang ya? Bang, nih nggak banyak nih Bang buat beli kopi nih Bang. Makasih Bang ya. Ya. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya teman-teman, barusan saja perbincangan gua bersama dengan
Pak Dedi ya sebagai driver angkot dengan trayek Cisarua Sukasari ya teman-teman. Ini seperti yang teman-teman lihat di depan kita ini, angkot Cisarua Sukasari ini masih memang beroperasional karena tidak terkena dari dampak pembebasan aktivitas angkot ya. Karena yang terkena dampak dari pembebasan angkot itu adalah yang di area nanti teman-teman, kita akan menuju ke sana, yaitu daerah sekitaran Gadok sampai dengan ke bagian atas seperti itu teman-teman. Oke guys, kali ini kita menuju ke arah puncak dan jam saat ini menunjukkan jam 12.08 dan ini baru banget ditutup ya, one way dari jalur Jakarta menuju puncak. Assalamualaikum Dan, mau nanya, ini one way sampai jam berapa yang dari Jakarta puncak? Jakarta puncak Iya. udah nggak bisa ke atas. Udah nggak bisa ke atas. Dari Bisa, arah balik sekarang Arah balik dari puncak ke Jakarta. sampai jam Kemarin aja jam 7. sampai jam 7 malam. Kemarin itu sekarang kurang lebih hampir sama. Hampir sama ya. Kurang lebih ya. Tapi udah lancar Dan ya. Udah nggak ada angkot maksudnya. Oh kalau angkot masih ada, cuma nggak banyak aja. Oh masih ada. Bukannya ada kebijakan baru dari Kang Dedi setelah. Tapi kan tetap aja masyarakat itu. Oh masih ada yang bandel-bandel gitu lah. Yaudah Dan, kaki makasih Dan ya. Kesana, thank you Dan. Ya guys, tadi kita habis ngobrol sama pihak kepolisian. Tadi kita nggak sempat kenalan. Jadi ini saat ini jalur dibuka dari arah puncak menuju Jakarta dari jam 12 sampai dengan kemarin ya. Kemarin itu sampai jam 7. Kemungkinan hari ini sama. Sampai dengan jam 7 malam. Wow. Dan bisa dilihat jalur puncak di H+3 Lebaran teman-teman, hari Rabu ya, tanggal 3 April 2025. Keadaannya seperti ini, lancar, keren. Tidak terlihat kepadatan kendaraan di sini teman-teman. Jadi di sini kita akan mengecek mengenai pemberlakuan pembebasan angkot, yang mana ini adalah merupakan kebijakan dari Gubernur Jawa Barat Pak Dedi Mulyadi teman-teman. Yaitu setelah di libur Lebaran, para angkot diberikan kompensasi untuk tidak melakukan operasional selama hari libur Lebaran. Dan untuk sampai kapannya gue belum tahu. Sebenarnya gue juga ingin menanyakan tentang hal ini kepada pihak-pihak terkait, ya baik itu kepolisian ataupun dinas perhubungan. Namun untuk pihak kepolisian tadi kita mau ngobrol tapi lagi aktivitas mau menuju ke atas, jadi tidak sempat wawancara. Dan juga tadi kita sedang mencoba untuk ngobrol ke pihak dinas perhubungan menanyakan mengenai hal ini. Namun sedang ada tamu teman-teman. Ya jadi ya kita langsung aja ke bagian atas untuk melihat terkait dengan pemberlakuan pembebasan angkot ini, apakah berlaku atau seperti apa. Kita lihat aja teman-teman. Namun sampai dengan saat ini tidak terlihat kepadatan kendaraan dan sama sekali gue belum melihat angkot. Untuk yang tadi teman-teman lihat ada angkot sebelumnya, itu bukan area dari daerah sini ya teman-teman, untuk menuju puncak. Maksudnya dari Gadok menuju ke area puncak. Dan kalau dilihat dari keadaan saat ini, pemberlakuan pembebasan angkot di sekitar puncak ini sangat efektif ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat, ini benar-benar lancar, tidak ada kendaraan-kendaraan yang menumpuk ya di area jalur Jakarta menuju puncak ya saat ini ya.
kepadatan kendaraan yang biasa terjadi di area puncak. Nanti teman-teman bisa lihat tidak terlihat adanya kemacetan. Sangat mudah sekali untuk berbelanja di teman-teman. Bisa langsung mengambil solusi yang sangat efektif, yang sangat baik dan juga diterima secara positif bagi warga yang terkena dari dampak pembebasan angkot ini. Ya teman-teman, lihat sampai dengan saat ini nih tidak terlihat adanya satu angkot pun. Masya Allah. Di sebelah kanan tadi ada pusat oleh-oleh, sebelah kiri ada rel perpang. Di bagian depannya dipenuhi dengan parkir kendaraan, namun tidak membuat kemacetan. Di sebelah kanan ini ada pusat oleh-oleh juga, Sari Barokah, yang merupakan pusat oleh-oleh khas Bogor, Jawa Barat. Namun saat ini di siang hari masih belum terlihat kepadatan pengunjung. Dan mengenai mudik teman-teman di H/3 Lebaran ini di hari Kamis, hari ini ya. Di hari ini hari Kamis masih belum terlihat kepadatan arus mudik, arus balik pemudik ya teman-teman. Karena terlihat lancar dan banyak pihak kepolisian yang standby di beberapa titik seperti tadi teman-teman lihat ya. Sebelah kanan tempat wisata juga ramai ya, namun tidak membuat kemacetan, lancar ya teman-teman. Dan ini ada titik kepadatan yaitu pasar ya teman-teman ya, dan juga persimpangan. Namun di persimpangan ini ada petugas juga yang bertugas untuk melakukan pengamanan lalu lintas. Ya teman-teman bisa lihat ada pihak kepolisian standby mengatur lalu lintas ya. Ya. Banyak petugas yang standby teman-teman di persimpangan, jadi untuk aktivitas jalur puncak tetap lancar. Adapun yang dari Jakarta ingin menuju ke puncak ya, itu hanya bisa dilalui saat ini dengan kendaraan bermotor karena kan saat ini sedang tutup jalur. Oke. Sebelah kanan Cimory teman-teman, wisata kuliner dan juga wisata keindahan alam karena di belakangnya view dengan sungai dan pegunungan, kebunan juga. Yang disebut wisata kuliner juga karena produknya adalah produk susu. Masya Allah. Cimory mantap, mantap, mantap. Dan di sini juga terlihat aktivitas petugas yang melakukan penjagaan dan juga mengatur lalu lintas teman-teman. Jadi arah yang menuju Jakarta dipersilakan untuk melintas. Sebenarnya juga banyak kendaraan teman-teman. Oke. Terima kasih dan
kali teman-teman. Sampai dekat di sini ya. Sudah melewati Cimory dan terlihat adanya angkot teman-teman. Ya, jadi bisa dikatakan sangat efektif mengenai pemberlakuan pembebasan angkot yang dilakukan oleh Bapak Gubernur Pak Deddy Mulyadi. Ikut nggak? Ikut boleh? Ikutan? Oke, kita coba ikut. Ikuti aktivitas Polres Bogor. Tadi udah ikut juga dengan komandan, katanya dipersilakan. Dan izin liputan. Sudah. Ayo. Silakan puncak satu arah ke bawah puncak. Dan ini kita bertemu dengan kendaraan yang memang dari arah Jakarta menuju puncak dan berhenti di sini teman-teman. Ini adalah pertemuan antara jalur Jakarta menuju puncak dan sebaliknya dari arah puncak ke Jakarta. Dan Polres Bogor saat ini sedang melakukan one way dan memberikan akses jalan untuk dari puncak menuju ke Jakarta. Dan ini melakukan pengaturan lalu lintas ya. Di sini masih dipenuhi dari jalur Jakarta menuju puncak teman-teman. Halo Ibu, ketemu lagi. Iya, sampai di mana ini Bu nanti kita Bu? Gunung Mas. Sampai Gunung Mas ya? Sampai Gunung Mas ya. Jadi ini masih dari Jakarta ke Bogor ya Mas ya jalurnya. Jadi nanti ketemunya di Gunung Mas. Ya. Baru nanti udah tutup ya? Ya, tidak close. Siap-siap sudah los Bu ya. Jadi ini masih ada kepadatan dari arah Jakarta menuju ke arah puncak teman-teman. Jadi nanti diberhentikannya itu nanti di losnya itu di daerah Bogor. Informasi dari Bu siapa ini Bu? Kejadian. Bunda Dia. Ya. Mantap Bunda Dia. Dari mana Bunda? Polres Bogor. Polres Bogor. Siap Bunda. Tapi di sini saya tidak melihat adanya angkot Bunda ya. Angkot sudah aman, alhamdulillah semenjak Pak Deddy Mulyadi. Nggak ada ya? Kita tidak ada satupun yang berkendara. Nggak ada yang bandel ya? Tidak ada bandel. Alhamdulillah. Semua Alhamdulillah, patuh taat ya. Taat peraturan dari gubernur. Siap. Makanya saya bangga banget sama gubernur Bapak Aing. Bapak Ai mantap. Bapak Aing pokoknya luar biasa. Luar biasa. Kok saya bisa ketemu beliau? Informasinya Bapak Aing nih katanya mau mantau juga Bu. Kapan Insya Allah kira-kira Bu? hari ini. Hari ini Bu ya? Hari ini meluncur. Jam berapa kira-kira Bu? Mungkin sore jam 4 jam 3 4. Sore jam 4 ya. Oke, mungkin mudah-mudahan kita ada waktu dan bisa bertemu dengan Bapak Aing ya teman-teman ya. Dengan Bapak Deddy Mulyadi. Iya. Baik. Bener Aing mantap. Mantap Bunda. Bunda nih buka jalur teman-teman. Ini ada Bunda teman-teman dari Safety Riding Polres Bogor ya teman-teman ya. Melakukan buka jalur. Jadi tadi Bunda mengawal dari bawah untuk nantinya akan dilakukan buka
jalur yang berbeda, yaitu dari arah Puncak menuju Bogor. Nanti pas ketemunya nanti di daerah Gunung Mas teman-teman. Jadi tadi Mas sudah dibuka sampai dengan dari jam 12. Sudah dibuka dari jam 12 untuk arah Puncak Bogor. Namun ini yang masih bagian terakhir yang masih bertemu di daerah sini teman-teman. Jadi nanti akan diloskan ketika sudah berada di area Gunung Mas. Nah itu udah semuanya jalurnya satu jalur untuk dari daerah Puncak menuju ke Jakarta. Teman-teman, demikian terkait dengan informasi pemberlakuan pembebasan angkot di area sekitar Puncak. Tadi kita sudah memulai dari area Bogor. Memang tadi kita sempat melihat adanya aktivitas operasional kendaraan angkot yang masih melakukan aktivitas. Namun itu bukan area trayek yang terkena dari pembebasan angkot. Dan kalau dilihat dari aktivitas pemberlakuan pembebasan angkot ini, itu dilihat dari Gadok sampai dengan arah ke Puncak Cisarua dan juga Puncak Bogor. Dan memang kita tidak melihat adanya aktivitas angkot yang melakukan aktivitas atau tetap beroperasional di hari Lebaran ini. Memang mengingat para driver angkot ini sudah mendapatkan kompensasi dari Bapak Gubernur, yaitu Pak Deddy Mulyadi. Bisa dikatakan para angkot ini taat dan juga patuh terhadap peraturan dari Bapak Gubernur. Dan dengan adanya kebijakan pemberlakuan pembebasan kendaraan angkot ini di area Puncak, jadi bisa dikatakan jalur Puncak bisa dikatakan efektif, lebih aman, dan juga tidak adanya kepadatan lalu lintas. Memang kita lihat tadi ada beberapa kepadatan lalu lintas, itu disebabkan karena pertemuan antara buka tutup dari Jakarta ataupun dari Puncak menuju sebaliknya, yaitu menuju Jakarta. Mungkin seperti itu teman-teman terkait dengan informasi. Dan di hari H+3 Lebaran ini tidak terlihat kepadatan arus mudik atau arus balik mudik para pemudik dari kampung halaman, baik itu dari Jawa Barat menuju Jakarta. Seperti itu teman-teman. Thank you banget buat semua yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa support channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Support channel ini biar channel ini bisa makin terus berkembang. Oh ya guys, informasinya hari ini bakal ada kedatangan Gubernur Bapak Aing, yaitu Pak Deddy Mulyadi. Informasi dari Bunda yang tadi kita ketemu, yaitu dari Polres Bogor. Informasinya sekitar jam 4. Ya mudah-mudahan kalau misalnya kita rezeki kita bisa bertemu dengan beliau dan kita bisa berfoto bersama dengan Bapak Aing. Oke gitu aja guys, thank you banget. Gua akhiri dari daerah Puncak Bogor. Gua Bang Bewok pamit, gua yang lebih baik dari kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.